Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penyuluhan pencegahan infeksi nosokomial dari Universitas Muhammadiyah Magelang, program studi ilmu keperawatan S1. Dalam kesempatan kali ini, pada penyuluhan kali ini, kita terdapat anggota tim yang berjumlahkan 7 orang. Bisa next. Yang pertama ada Mbak Cynthia Pradiana Rasti dengan NPM 07, kemudian ada Mbak Cahya Bintang Nurani dengan NPM 09, kemudian ada Sofi Afra Aisyah dengan NPM 0018, kemudian ada Mbak Dela Kartika Noviana dengan NPM 0026, kemudian ada Mbak Alifa Amalia dengan NPM 0030, dan ada Mbak Retno Anggita Pratiwi dengan NPM 0032, dan yang terakhir ada Mas Yusuf Zulkarnain dengan MPM 0033. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas topik pertama, yaitu ada infeksi nosokomial. Kepada pemateri, apakah sudah siap? Sudah, Mbak. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya. Untuk pemateri saya persilahkan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu infeksi nosokomial. Nosokomial berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata nosos yang berarti penyakit dan komcho yang berarti merawat. Jika nosokomial adalah tempat untuk merawat sakit, jadi infeksi nosokomial dapat diartikan infeksi yang terjadi di rumah sakit. Infeksi nosokomial adalah infeksi silang yang terjadi pada perawat atau pasien yang dilakukan perawatan di rumah sakit. Tingkat paling tinggi terjadi di unit perawatan khusus, ruang perawat bedah, dan ortopedi, serta pelayanan obstetrik. Tingkat paling tinggi dialami oleh pasien usia lanjut, mereka yang mengalami penurunan kekebalan tubuh seperti HIV/AIDS, penggunaan produk tembakau, penggunaan kortikosteroid kronis, TB yang resisten terhadap berbagai obat, yang mereka yang menderita penyakit bawaan yang parah. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyebarannya. Bagaimana sih penyebarannya? Yang pertama yaitu ada penularan secara kontak, yaitu kontak langsung terjadi bila sumber infeksi berhubungan langsung dengan penjamu. Lalu yang kedua ada penularan melalui common vehicles, yaitu penularan ini melalui benda mati yang telah terkontaminasi oleh kuman dan dapat menyebabkan penyakit lebih dari satu penjamu. Lalu yang ketiga, penularan melalui udara dan inhalasi. Penularan ini terjadi bila mikroorganisme mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga dapat mengenai penjamu dalam jarak yang cukup jauh dan melalui saluran pernafasan. Lalu yang terakhir adalah penularan dengan perantara. Vektor. Penularan ini dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Kemudian yang ketiga, ada apa saja sih faktor resiko infeksi nosokomial? Ya, yang pertama, klien yang berusia di atas 70 tahun atau masih bayi. Yang kedua, pernah mengalami terapi antibiotik sebelumnya. Yang ketiga, dirawat di ICU lebih dari 3 hari. Yang keempat, mengalami cedera parah. Yang kelima, menjalani perawatan ventilasi mekanis. Yang keenam, sedang pengobatan yang mempengaruhi sistem imun. Yang ketujuh, memiliki antibodi yang lemah. Untuk pembahasan selanjutnya ada macam penyakit yang timbul dari infeksi nosokomial. Ada
tiga jenis penyakit yang terjadi akibat infeksi nosokomial tersebut. Yang pertama ada infeksi traktus urinarus, yaitu di mana infeksi ini terjadi area adanya pemasangan kateter. Yang kedua ada infeksi luka operasi. Infeksi ini dapat terjadi karena mikroba berasal dari flora normal tubuhnya dari infeksi di tempat lain, misalnya Bacteriemia berasal dari infeksi traktus uranus. Kontaminasi dari ruangan operasi atau kontaminasi setelah operasi. Dan yang ketiga ada Bacteriemae nosocomial. Infeksi ini dapat pada pengobatan intravenus, tindakan diagnostik, misalnya kateterisasi jantung. Nama bakteri yang menyebabkan infeksi ini adalah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Klebsiella. Selanjutnya, yang kelima, apa gejala dari infeksi nosokomial? Yang pertama ada demam, yang kedua ada bernafas cepat, ketiga kebingungan mental, 4 tekanan darah rendah, 5 rasa sakit ketika kencing dan terdapat darah pada urin, dan yang keenam radang paru-paru dan kesulitan batuk. Selanjutnya adalah bagaimana cara pencegahannya. Yang pertama, membatasi transmisi dari atau antar pasien dengan cara mencuci agar penggunaan sarung tangan, tindakan septik dan antiseptik, sterilisasi dan disinfeksi. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara menjaga pola hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Yang ketiga, memakai APD atau alat pelindung diri. Yang keempat, tidak membawa anak dengan usia kurang dari 12 tahun ke rumah sakit. Yang kelima, membatasi jumlah pengunjung. Yang keenam, menjaga kebersihan tangan. Dan yang terakhir, tidak berlama-lama dalam menjenguk pasien serta tidak menduduki di tempat tidur pasien. Merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum ini ya, apakah ada pertanyaan dulu terkait dengan seputar materi tentang infeksi nosocomial? Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian dari pemateri, apakah ada materi tambahan lagi yang ingin disampaikan terkait dengan infeksi nosocomial? Sudah cukup, Mbak Sofi? Baik, kalau begitu. Mungkin itu sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan infeksi nosocomial, bagaimana, apa itu definisinya,
apa itu penyebaran gejalanya seperti apa, dan penyakitnya yang muncul itu bagaimana, kemudian cara pencegahannya. Dan dari video tadi kan juga ada sedikit rangkumannya terkait dengan materi tadi tentang infeksi nosokomial. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan atau nanti ada para audiens yang ingin memberikan pertanyaan, bisa menulisnya di kolom komentar ya. Mungkin saya sebagai moderator ingin pamit untuk undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan dari kelompok kami. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.